Masang tenda di dia. Ada orang di sini. Bener. Wanian ya mah yo. Assalamualaikum. Itu di isian piraku ya teh. Oke ya teman-teman. Jadi waktu kita tadi rebahan ada bapak-bapak, si bapak ini datang ke sini, katanya mau menanyakan kenapa saya camping di sini. Tadinya si bapak ini mengira saya itu lagi berburu burung atau berburu yang dilindungi. Jadi sekalian aja kita tanya masalah si bapak, sekalian nanya masalah histori hutan ini gitu. Pak, namanya siapa Pak? Lu Sukmana. Namanya si bapak ini Bapak Luh Sukmana. Bapak Luh Sukmana ya. Jadi bisa diceritakan Pak, sebenarnya tujuan Bapak atau Bapak ini mau kemana dan mau apa? Soalnya hutan sini untuk ke kampung jauh loh Pak. Saya juga tadi sore ke sini jauh. Jauh, memang jauh. Ya, yang berani-berani di dia gitu. Ngomong paling itu mah anak mah. Emang sebelumnya Pak Ayano pernah camp di dia tuh? Saya Ada enakan juga. saya tuh anu camp di dia gitu. Tadi wah bisa katingali saya di dia kumaha eta? Tinggal lampu celak-celak gitu. Tak gua kan abah ka dia gitu. Saya mah ada nggak niat berburu wah. Kesini tuh nggak niat berburu, cuma camping, ngevlog untuk konten gitu, Ya. untuk konten di video, untuk konten YouTube gitu. Saya Jadi nggak ada niat mau mengganggu atau ngambil hewan yang dilindungi, enggak gitu. Cuma emang saya tuh nggak permisi, soalnya nggak tahu harus permisi sama siapa. Saya cuma tadi tuh nanya sama warga yang ada di kampung mana jauh pokoknya wah di sana itu. kampung abah kira. Ya pokoknya jauh sana. Tadi saya kan kehujanan di sana gitu. Abah waktu kapungkur 3 tahun ke tukang lah pernah gitu di hutan ini teh abah kesasar 3 hari 3 malam abah nyasar Di mana? di hutan dia makanya dia wawanianan gitu di dia. Jadi kawan-kawan ya, si Abah ini nanyain kenapa saya berani sendirian camping di sini. Karena kata si Abah ini pernah kesasar di sini selama 3 hari. Bener? Ya. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Pernah kesasar di hutan ini selama 3 hari 3 malam. Kumaha ceritana ieu, Wak? Gitu tahan we abah teh didinya teh keliling-keliling terus gitu. Udah nyampe 3 hari 3 malam abah didinya di paparinan eling. Coba Abah ceritakan di hutan itu di belah mana nak? Paling dia we legokna Legok paling mana? paling ditu Emang kalau dari sana emang ada yang mudun gitu? Iya, di sebelah situ ada legok. Ada cirinya enggak hutannya apa? Ada batu atau ada pohon apa di sana? Ada batu. Soalnya coba nanti kita mau dicoba ke sana kali-kali. Iya, batu besar. Batu. Kalau dari sini jauh nggak? Jauh. Ke sebelah mana Bah kalau dari sini?
Ulah itu Lebak, Lebak Dari sini masih jauh ke Lebak. Jauh. Jalannya lewat mana? lewat sini. Bisa lewat sini Ya, ke sana. iya. Tapi saya tadi ke sana, Bah. Hmm. Kayak nggak ada jalan, susah jalan, jalan setapak. Iya memang saya jalan Asuk-asukan ya. asuk-asukan. Jadi gini, kawan-kawan ya. Ada di bawah sini ada tempat yang agak curam. Emang saya juga tadi sana emang jalannya agak curam ya. Si Abah katanya pernah tersesat 3 hari 3 malam itu daerah sana. Dia keliling-keliling sampai akhirnya udah 3 hari dia baru sadar dan baru bisa apa istilahnya pulang lagi, bisa melihat lagi jalan yang benar. Itu pikirannya gimana Bang waktu keliling-keliling itu, perasaannya sadar apa enggak? Enggak sadar, tidak sadar. Tapi tidur Tidur bener. 3 hari 3 malam Ya, terus keliling keliling, tidur, tidur. cuma daerah sana terus. Ya, tidur. Tidur abang. Eta nu kitu sebutna kejadian naon Bah? Pemi sahur sapuh mah non korod. Jadi kalau istilah orang zaman dulu itu istilahnya katanya kalau di Sunda disebutnya koron. Yang juga nggak ngerti itu koron itu apa ya. Dia keliling-keliling tanpa sadar, cuma berkutat di daerah sana sampai akhirnya dia bisa setelah 3 hari itu sadar baru bisa menemukan jalan untuk pulang lagi. Katanya tempatnya ada di daerah sana agak mungkin di sini, kalau di sini agak selatan ya, arah selatan yang agak ke bawah miring. Jadi penasaran juga kita, mungkin bisa kita kapan-kapan besok atau kapan saya juga bisa itulah bisa dicoba daerah sana. Bisa Bah, ada cirinya Bah itu. Nanti saya akan coba ke sana Bah lah, kapan-kapan saya akan camping ke sana. Ya. Jadi kapan-kapan saya juga teman-teman. Jadi akan kita coba camping di sana di tempat yang si bapak ini ceritain pernah dia keliling-keliling selama 3 hari 3 malam yang menurut orang Sunda zaman dulu disebutnya kukoron alias linglung, ngerilingan hiji tempat terus tanpa sadar. Ya, itu. Asli itu Bah ya teh Bah. Asli. Ceritanya asli. Asli. Riwayatnya katanya asli. Itu bohong. Gitu. Nggak bohong katanya, dia riwayat asli. Tapi Bah gini Bah, ini maaf ya Bah ya. Iya. Saya tadi kira-kira pokoknya sebelum jam 12 ke bawah, emang ke sebelah selatan agak bawah. Iya. Lihat-lihat kamera, buktinya ada di kamera saya, di video saya ada. Itu saya terdengar suara auman macan Pasti ayah di bawah. ya. Bener, saya nggak salah dengar. Ayah Pertama banyak suara burung hantu, ya. terus sekilas terdengar suara auman macan. Ayah ya. Ayah. Betul, Ayah. eta macan naon? Duka macan tutul di sabat teh menten. Emang banyak di sini? Iya. Pernah ada? Serius? Iya. Nah kawan-kawan baru terjawab ya sekarang ya. Waktu saya tadi ekspor yang pertama itu, saya nggak salah dengar ya, ada suara auman tuh. Meskipun agak sekilas kedengarannya dari jauh auman tuh, saya pikir itu auman macan ya. Dan emang dulu katanya riwayatnya di sini emang suka ada macan yang di dahan itu. Nah barusan saya tanya sama penurutan si Abah ini, katanya emang betul suka ada macan tutul di sini Bah. Iya. Jadi yang saya dengar itu tadi bukan dengar yang enggaknya, cuma benar tuh, saya jelas kedengaran dari kuping sendiri itu suara macan. Saya punya Bah rekamannya, nanti bisa diperlihatkan lah rekamannya. Waktu saya tahu jelas pertama banyak suara burung hantu, terus coba dengar auman macan. Ya.
Saya sampai lari loh Pak, agak sebelah bawah itu. Betul Pernah. ya Pak? Pernah kasih. Tadi saya di sana. Hmm. Oh, tapi nggak pernah nggak lihat gini, cuma dengar suaranya aja. Itu serius ayah dia. Ayah. Ayah. Katanya emang betul di sini suka ada macan tutul. Ini langsung penurutan si Abah yang katanya dia orang yang suka mengontrol daerah sini, atau orang di sini, orang sekitar bisa disebutnya si Abah ini kuncennya daerah sini, kuncennya hutan ini. Ya Bah, Ya. kuncennya hutan Abah ini. Abah siapa namanya lupa lagi? Lu Sukmana. Namanya Abah Lu Sukmana, kuncen daerah sini, hutan sini. Jadi kebetulan aja saya juga sekalian nanya-nanya. Nah gini lagi Bang, maaf tapi benar ya, tadi saya agak ke sebelah bawah Ya. saya mendengar suara kuda, nggak tahu suara kuda hiam ke asli di bawah sana. Pasti ayah di dia. Sini Ya. Ayah di dia. Zaman baheula pinten. iya, tapi saya kedengar tadi, kedengaran tadi ada suaranya, tapi Ayah suara teh ayah jirim. iya betul. Nah, kawan-kawan, tadi waktu saya explore yang kedua, saya benar mendengar suara kuda. Saya tanya langsung sama si Abah, suara kuda loh bener tadi. Saya makanya heran, masa di tengah hutan ada kuda? Emang ya? Iya. Ayah suara teh ayah jirim teh. Katanya emang suka ada suara tapi nggak ada wujud. Jadi suara tapi ayah suara tapi jirim. Nah, suka ada suara tapi nggak pernah ada wujud gitu. Sama sekalian lagi tadi kan saya waktu itu, mungkin kawan-kawan masih dengar ya, tadi masih ingat saya ada suara kuda. Agak heran juga saya sama orang yang apa kayak hajatan gitu ya, kayak hajatan gitu. Mana di kampung ini ada yang hajatan nggak Bah? Hajatan Teu ayah. Teu ayah. hajatan Ya, saya dengar ada hal hajatan ya. pasti di legok pinten. Tujuh Kayak hiburan mencerak. kayak ada orang hiburan tapi Iya. di hutan ini di bawah. Tapi di legokna mungkin sok kadang ayah gitu. Fenomena Ya, hiburan teh gitu. Matak mun secara naon geuman teh mah geuman gitu lah. jadi hiburannya bukan hiburan orang-orang seperti kita, bukan. Ya. Jadi agak merinding Bah, merinding asli Bah. Kawan-kawan, beneran merinding kita. Katanya emang yang diceritain warga itu tentang suka terdengar suara-suara yang gak jelas gitu, itu ya saya sendiri tadi merasakan ya, ada suara macan, ada suara kuda, sama ada suara orang yang kayak seperti ada pesta hajatan. Nggak tahu itu hajatan kuda lumping atau apa, soalnya suaranya disebut jaipongan juga bukan, disebut orang lagi sindenan juga bukan, tuh suaranya pokoknya agak gitulah, kayak kuda lumping Bah. Ya. Kayak ada orang nari kuda lumping beneran saya. Ya. Makanya menurut keterangan si Abah emang suka terdengar suara-suara tapi agak di bawah, tapi bukan dari suara orang yang hajatan, orang-orang seperti kita. Mungkin itu dari Di hutan. dunia lain ya, Iya. Bah. Maksudnya bukan orang-orang seperti kita ya. Enggak. Tapi orang hutan ya mungkin. Jadi ini mungkin bisa dibilang hajatannya dari orang-orang gaib gitu. Soalnya dari kampung aja nggak ada hajatan, cuma tadi saya jelas terdengar bukan hajatan sih sebenarnya, kayaknya kalau misalnya kalau hajatan kan orang identik dengan hitanan atau nikah ya. Kalau ini kayaknya kayak ada semacam pentas apa, debus atau reog atau apa atau kuda lumping. Saya musiknya soalnya agak-agak gimana gitu ya, agak ada suara gemerincing gitu, ada suara kayak cambuk gitu ya.
pertama saya dengar ada suara kuda, jadi nggak begitu lama terdengar suara gitu, mungkin saya pikiran itu semacam apa ya, ya semacam pentas kuda lumping, cuma yang menariknya itu ada di hutan ini. Begitu, itu pengalaman saya bah tadi soalnya sebelum saya masuk tenda itu saya sana sendiri. Kalau abah nanti saya kasihlah rekamannya, ada itu saya rekamannya ada, saya dengerin ya nanti. Udah direkam. Oh, ada rekamannya di ini. Sebelum abah Iya. Terus datang ke sini. iya sebelum abah datang ke sini ada rekamannya, saya rekam langsung. Sama gitu. Jadi emang gini bah, mitosnya di tempat ini banyak. Tadi saya dari kampung sebelah itu dengar kalau hutan ini banyak suka ada suara-suara yang ganjil. Iya. Tapi emang bener ya katanya. Bener. Jadi bukan cuma mitos ya kawan-kawan, emang menurut si abah ini, abah Kuncen ini katanya emang sering kejadian sih ada suara-suara yang gak jelas gitu. Jadi ini pengalaman saya yang pertama ya, masalah camping di hutan yang sebelumnya ada mitosnya gitu, dan diperkuat sama Kuncennya ini. Kalau kemarin-kemarin kan saya camping itu hutan ya hutan, tapi mitosnya nggak terdengar meskipun banyak fenomena yang saya alami ya, ada interaksi dengan kehadiran saya, tapi sebelumnya kan saya belum pernah tahu, belum pernah mendengar ada gosip kalau hutan ini A, B, C, D gitu, bla bla bla, belum pernah. Nah kalau ini untuk hutan Puspa ini saya sebelum kesini emang ada kabar-kabar gitu, ada yang ngasih tahu kalau hutan ini gini-gini, makanya saya penasaran, langsung saya ngadain di sini. Dan diperkuat lagi oleh keterangan si Abah, bapak siapa, maaf lagi, Mbak Lus, Bah Lu sama Abah Lu yang merupakan kuncen di sini Gunung Puspa dan sekitarnya ya Bah. ya. Jadi mungkin mitos yang beredar di masyarakat ini agak sedikit terkuak dengan, maksudnya bukan terkuak ya, agak sedikit saya mengetahuinya gitu, soalnya dengan saya dengan pendengaran saya sendiri, saya meskipun tidak bisa membuktikan saya secara wujud ya, cuma interaksinya yang saya dengar itu ada, dan mungkin ini bisa disebut bukan sekedar mitos tapi emang kejadiannya saya alami. Dan untuk masalah percaya nggak percayanya kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya, begitu ya Bah ya. Ya. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan orang untuk percaya dengan fenomena-fenomena yang di luar akal sehat kita, kecuali kita mengalami langsung. Soalnya jujur aja saya sering ke hutan-hutan dulu, sering juga melakukan camping, cuma baru kali-kali ini kan saya bikin konten. Jadi kalau masalah fenomena alam, interaksi-interaksi saya sering mengalami juga, cuma ya itu tadi, untuk percaya tidak percaya itu kita kembali ke diri masing-masing ya. Jadi karena zaman sekarang menurut saya pribadi sih, saya juga kadang-kadang ada di batin saya itu ada sedikit perasaan percaya nggak percaya kalau belum saya alami. Jadi kalau ada mitos A, B, C, D atau mitos bla bla bla, saya sering membuktikannya sendiri kalau ada waktu senggang. Nah seperti sekarang ini hutan Puspa banyak suara A, B, C, ya bahwa banyak suara macam-macam gak jelas, hanya saya buktikan sendiri ya. Ada fenomena yang saya tangkap tadi. Ke satu ada suara harimau, bukan harimau, suara macan. Dan menurut si Abah ini emang di sini ada macan kumbang. Terus keduanya saya ada terdengar suara tinggikan kuda. Nah, ada hiburan. Yang menarik di sini kan kuda itu identik nggak identik dengan hutan. Kalau kuda menurut saya untuk daerah sini ya, khususnya Cianjur atau Jawa Barat, yang nggak ada identiknya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa itu suara dari alam lain lah, atau dari fenomena lain ya, termasuk orang yang terdengar suara orang yang lagi melakukan perayaan pesta atau apa yang tadi saya ucapkan. Dan menurut si bapak ini bahwa di kampung sebelah dan di kampung sana nggak ada pesta atau nggak ada pertunjukan apa-apa.
Tapi tadi kawan-kawan juga dengar ada fenomena tersebut dan diperkuat lagi oleh si bapak ini yang merupakan kuncen tempat ini. Tapi gimana Pak kalau saya lanjut sampai subuh, soalnya saya tanggung ini udah hampir jam 2. Itu naon hari wani mah tanah piludeng gitu. Pak kita itu air dulu. Kalian minta izin aja saya Pak. Ya mah enggak hari wani mah ludeng mah gitu abada mau biasa maturan. Ya teh naon bah itu teh mah hampura we saya ge lain teu minta izin bah saya teh nya ka dieu teh da kumaha tuh saya na teu apal saya kudu minta izin ka saha da tuh apa ya kuncenan saya oge di dieu. Jadi sekalian saya minta izin sama si bapak kalau saya udah bercamping di sini. Soalnya saya nggak tahu tadi emang nggak izin saya nggak izin, cuma ternyata si bapak ini merupakan kuncen atau penjaga daerah sini. Dan si bapak juga menyarankan kalau saya berani lanjut bisa dilanjut atau kapan-kapan bisa camping yang di tempat yang ditujukan si bapak tadi yang katanya pernah tersasar selama 3 hari 3 malam alias kena korod. Ya, Pak. Ya. Ya nanti kita cobalah insya Allah kalau ada kesempatan ada waktu kita coba. Jadi ada spot baru yang si bapak ini tunjukin yang di bawah untuk saya kedepannya akan coba camping di sana yang mitosnya tadi katanya suka ada korod alias orang apa yang suka bikin bingung orang nggak sadar jadi keliling-keliling di hutan sana aja dikiranya udah keluar padahal cuma berputar aja di sana. Dan si bapak ini ngasih tanda kalau karenanya ada batu besar di bawah sana. Nah di sana coba kita di video berikutnya kita akan coba camping di sana ya, solo camping. Saya akan sendiri nanti di sana Pak. Coba nggak tahu lah besok atau lusa saya coba di sana. Insya Allah lah. Ya, cobaan. Kalau niatnya kita nggak akan ganggu nggak ada apa-apa. Saya nggak niat ganggu Pak. Naon Nggak niat ganggu. Saya izin juga sama yang diduga penunggu di sini. Saya izin secara batin saya. Kadang-kadang. Tapi saya tadi maghrib saya kayak merasa ada pas saya di sini udah mendirikan tenda kayak ada semacam benturan energi atau apa, jadi badan saya panas nggak enak padahal nggak tahu karena udah kehujanan atau gitu, tapi badan panas nggak enak. Di sekeliling saya ini kayak ada apa ya, kayak ada semacam energi yang mau ngehimpit saya dulu. Jika yang ngehimpit saya dah iya di tengah hutan apaan. Jadi di sana di sini kayak ada energi yang mau di tengah hutan mata kuanian cek abah oge. Saya tadi maghrib sampai muntah-muntah di sini Bah. Wanian saya nyata mangkani nyorangan. Jadi kawan-kawan saya ceritain sama si Abah pas tadi saya waktu mau maghrib ya kan badan saya emang udah nggak enak tuh tadi, kepala saya udah penat pusing. Saya merasakan kayaknya ada energi yang mendorong saya atau gimana, soalnya saya merasa badan saya itu panas habis kehujanan tapi badan saya panas semua pas udah mendirikan pas mau maghrib bedug maghrib itu. Entah itu karena pengaruh badan saya yang lapar atau gimana atau saya kedinginan, cuma saya merasakan kayak ada energi dari kanan kiri depan belakang itu ada energi yang mendorong saya, menekan saya gitu. Saya sampai kepala di pening berat, disebut ngantuk juga enggak. Sampai tadinya saya malah mau berhenti camping, mau pulang lagi, cuma udah tanggung lah ya, jauh-jauh ke sini ngapain gitu kalau pulang tanpa punya rekor untuk POG gitu. Tapi yang saya rasakan benar, mungkin saya pikir ini benturan energi atau apalah ya,
dia gitu bah, jadi asa aja anu ngadorong, pasti dia anu ngadorong gitu. pasti daya di tengah hutan pan, Angker deh bener sih itu, angker. di tengah hutan gitu wanian loh. Dewa bilang kenapa saya beranian gitu di sini di tengah hutan sendiri. Ya, begitu kata si Abah Kuncen. Nanti kalau minggu depan atau kapan-kapan saya camping sana, saya ngomong dulu sama Abah lah. Ya, Yang di bawah sana ya. ya. Nanti kita kalau bikin lagi konten ngevlog lagi, saya akan camp di tempat yang ditujukan sama si Abah ini, yang ada cirinya batu besar. Yang disinyalir itu ada mitosnya masalah korod. Kawan-kawan tahu apa itu korod? Saya juga nggak ngerti ya atau apa itu korod ya. Cuma gitulah, pokoknya korod aja lah. Jadi hilangkan embutan gitu. Oh, jadi katanya korod itu tempat yang suka menghilangkan pikiran orang, bisa melinglungkan atau membingungkan atau apalah ya istilahnya ya. Jadi mungkin ya seperti cerita si Wah ini, dia meskipun kuncen tapi katanya dia pernah dibikin bingung sama satu tempat itu 3 hari 3 malam dia nggak bisa itu satu acan jantan iyo gitu kuncen ya. Oh jadi sebelum dia jadi kuncen, malah sebelum dia jadi kuncen dia ngalamin hal yang seperti itu. Nah sekarang Abah mau kemana ini? Pulang ke rumah. Pulang nginep di dia, ngopi hela, ngopi lah mau kamu lang pulang apa kayak gampang bah. Jadi teman-teman, kebetulan saya ada si Abah ada yang nemenin, jadi saya sedikitnya bisa menguak atau bisa bukan menguat ya, bisa memperkuat mitos yang beredar di masyarakat gitu. Meskipun nggak semuanya sih mitos itu bisa saya dapatkan faktanya di lapangan. Meskipun ada sedikit fenomena tadi mungkin itu tidak seberapa, karena mitos yang beredar di masyarakat itu kenceng. Nggak saya utarain di sini ya, cuma ada beberapa yang masyarakat utarain seperti banyak suara-suara ganjil. Jadi masyarakat cuma itu bla 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 bla, cuma mungkin nanti akan kita ceritain lah di video-video selanjutnya. Jadi untuk kesempatan ini saya merasa sangat beruntung juga ya bisa ketemu sama Abah ini yang merupakan kuncen dari hutan naon itu Bang Pohodi, hutan puspa, yang merupakan hutan puspa. Ya Abah ini kuncen, jadi dia sebelum jadi kuncen dia mengalami fenomena yang sangat aneh, pengalaman pribadi ini asli lah, clear dari orangnya sendiri, nggak bohong ya Bah ya. Nggak bohong dia, pernah betul. Berapa tahun itu Bah kejadiannya? 3 tahun lah, 3 jadi, tahun ke tukang. Jadi katanya halnya kejadian itu pernah dialami 3 tahun ke belakang. Jadi berarti dia sebelum jadi kuncen. Kalian mungkin pernah dengar ya, saya juga sih pernah dengar ya, ada cerita orang yang kalau berjalan di satu tempat asing itu emang kayak muter-muter di sana aja terus. Perasaannya dia udah nyampe mana tapi padahal muter-muter. Soalnya gini, saya sendiri pernah kejadian waktu saya itu muncak ke Gunung Gede lewat jalur, nggak saya sebutin lewat jalur mananya ya, pokoknya waktu saya muncak ke Gunung Gede di habis pos ketiga mau menjelang ke pos keempat itu saya sendiri waktu itu ya, kira-kira berapa tahun ya, berapa tahun kelewat ya. Nah, itu saya ingat, yang saya ingatnya itu bulan Agustus. Saya sendirian naik ke atas meskipun di belakang ada rombongan, tapi saya itu waktu pas dari pos keempat mau menuju pos kelima itu cuma muter-muter sana aja sampai saya sadar-sadar itu jam udah mau beduk subuh. Dari jam 11 malam kejadiannya. Itu yang saya alami tuh. Muter-muter di sebuah tempat yang menurut si bapak itu disebutnya itu korod. Korod ya, Pak? Ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya, Bang, korod? Nah. Bahasa Indonesia ada yang tahu itu korod apa ya? Kalau ada yang tahu kawan-kawan coba komen ya, komen di bawah.
Itu koron apa? Saya juga nggak dengar. Selain fenomena itu di sini banyak apa lagi Pak? Selain suka mendengar binatang, hewan-hewan itu. Paling di itu mah mangsa burung-burung hantu gitu kan ya. Ada Tapi emang kalau ada suara-suara yang aneh-aneh gini emang udah biasa di sini. biasa Kalau kapungkurna pan merinding. kapungkurna pan ieu teh zaman eta saur sepuh mah zaman gerombolan ya gitu. Gitu ya. Hmm. Jadi katanya dulu kata sesepuh-sesepuhnya di sini itu ya menurut cerita turun temurun mungkin di sini tempatnya banyak gerombolan. Nggak tahu saya gerombolan apa ya, pokoknya banyak gerombolan di sini katanya. Gerombolan ya Bang. Ya. Katanya di sini dulu banyak tempat gerombolan. Tapi di sini suka ada yang berburu juga Bah. Ya. Buru. Suka buru apa aja? Buru babi. Tapi ya, cara lewat ka dieu. Cara lewat ka gunung ieu. Gimana lah? Paling gunung itu rada itu nah. Di sini Bang suka ada juga pemburu, cuma jarang lewat hutan ini, hutan sebelahnya. Jadi emang nggak berani atau apa? Nggak berani Jarang ada berani pemburu yang datang ke hutan ini kecuali lewat hutan sebelahnya. Mungkin yang sebelah tadi, yang sebelah barat saya lewati itu cuma agak curam-curam gitu. Susah nyari spot untuk tenda di sana. Curam gitu, curam lamping gitu. Susah. Nah, ini agak mendingan, daerah sini agak mendingan, agak ada datar-datar dikit gitu. Jadi ngopi-ngopi dulu Bah, ya, gampang Bah. ngopi. Jadi Bah riwayatnya eta Bah Abah tuh tiap malam atau berapa hari sekali suka ngontrol daerah sini? Oh, abah ada ngontrolna tilu kampung. Oh gitu. Ya, Padahal jauh-jauh. jauh. Tilu kampung. Tilu kampung. Berapa hari sekali? Paling samingguan teh 3 kali ya meren 3 kampung. Jadi katanya si Abah ini selain menjadi kuncen untuk hutan ini juga dia juga suka ngontrol kampung-kampung. Katanya dia kebagian ngontrol 3 kampung. 1 minggu itu dia 3 kali ngontrol. Nah kebetulan pas ngontrol itu dia menemukan spot ini, dikiranya saya itu lagi berburu. Jadi dia nyamperin, katanya jangan berburu kalau masalah berburu burung atau berburu apa tadi kucing hutan dia Hutan dilarang, lindung. karena hutan lindung gitu. Jadi kalau berburu babi boleh katanya, tapi burung sama kucing hutan itu nggak boleh. Emang di sini banyak tuh. Tadi saya dengar kucing hutan, kayak kucing hutan juga ada sore-sore tadi. Pokoknya untuk kalian yang pecinta alam ya, harus tetap menjaga kelestarian alam. Jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Kita sebagai pecinta alam itu, saya pribadi tetap satu menjaga kelestarian alam, keduanya kita tetap berlaku sopan meskipun kita berada di hutan, dan yang utamanya kita tetap menjaga kelestarian dengan cara tidak membuang sampah plastik di hutan. Ada prinsip saya itu tidak meninggalkan jejak kecuali jejak kaki. Jangan sampah plastik itu, saya sendiri agak ini emang agak riskan kalau di hutan-hutan tuh banyak sampah plastik ya. Makanya nanti pagi saya sekalian beres-beres, saya akan istilahnya akan bersih-bersih lah karena tadi di sepanjang jalan yang kesini banyak juga sampah-sampah plastik, akan kita sekalian pungut juga lah. Oke ya teman-teman ya, jadi mungkin untuk video ini kita cukupkan dulu di sini.
saya ucapkan kepada teman-teman banyak-banyak terima kasih yang telah support channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.